Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A dengan saya sendiri atas nama Radiatun dengan NIM 703012316, dengan di samping saya Nur Aida dengan NIM 70300123021. Jadi kami di sini akan melakukan pemeriksaan GCS dan mininya. Selamat menyaksikan. Saya akan melakukan pemeriksaan milenial terlebih dahulu. Pemeriksaan milenial ada 6. Pertama ada kaki duduk, lalu tanda Brudzinski 1, 2, 3, dan 4, dan pemeriksaan kernik. Pertama kita pemeriksaan kita cek lehernya, lalu kita akan ganjal ini di atas ungularis 2 jari, kita angkat kepalanya yang pertama. Kalau sampai lehernya ke jari berarti non positif, tapi kalau tidak menyentuh berarti positif kaki duduk. Yang kedua adalah pemeriksaan Brudzinski 1, yaitu ketika diangkat kepalanya kakinya juga ikut naik seperti ini. Nah, lalu pemeriksaan Brudzinski 2 adalah ketika diangkat kaki 1 secara lurus, kaki satunya ikut naik seperti ini. Nah, itu positif Brudzinski 2. Lalu pemeriksaan tanda Brudzinski 3 itu ada di pipi. Ketika pipi ditekan, ada refleks dari tangan seperti ini. Itu positif Brudzinski 3. Lalu yang keempat, ditekan di simfisis dan kakinya akan refleks naik. Nah, itu tandanya positif Brudzinski 4. Yang terakhir adalah kernik. Ketika kaki diangkat lalu dibengkokkan, itu kaki yang lainnya juga ikut naik atau dia merasa nyeri. Tekuk. Saat ditekuk, kaki yang lain ikut naik atau terasa nyeri. Itu berarti positif kernik. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan GCS. Ibu, lewat suara Ibu tidak membuka matanya, lalu kita akan memberi rangsangan tekanan, rangsangan nyeri. Ibu membuka mata, berarti ice-nya 2. Lalu selanjutnya adalah verbal. Ibu, siapa nama mata Ibu? Tinggal di mana Ibu? Respon ekstensi. Ibu terlihat bingung dengan kata lebih dari 2 kata. Jadi verbalnya itu 4. Lalu yang terakhir adalah motoriknya. Ibu bisa angkat tangannya tinggi-tinggi Ibu. Salah satu aja. Yang sebelah sini. Tidak bisa Ibu. Jadi karena tidak ada pergerakan motorik sama sekali, berarti motoriknya 1. Pemeriksaan ice-nya itu 2, dari verbalnya itu 4, dan motoriknya 1. Yang hasilnya adalah 7, yaitu somnolen. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan mininya. Nah, yang pertama dikasih begini dulu. Selanjutnya simpan 2 jari tangan di bagian sini. Setelah itu diangkat. Nah, kalau nyampe begini berarti dia non positif atau tidak positif kaki kudu. Nah, kalau tidak nyampe itu positif kaki kudu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 1. Nah, jadi Brudzinski 1 itu sama kayak tadi, diangkat kepalanya, baru kalau respon kakinya kakinya ikut respon berarti itu positif. Terus Brudzinski 2, kalau saya angkat kakinya, terus kakinya yang satu mengikut angkat, itu juga positif Brudzinski 2. Selanjutnya Brudzinski 3, tangan disimpan di bagian pipi, baru tangannya ikut respon, itu juga positif Brudzinski 3. Selanjutnya Brudzinski 4, kalau saya pegang
tanda krania. Jadi tanda krania itu kalau kita mengangkat kakinya terus baru bertekuk, baru ini mengikut itu termasuk positif tanda kernik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan GCS. Yang pertama itu di bagian mana? Ibu. Jadi tadi ibunya buka mata ketika saya memanggilnya. Jadi itu namanya GCS 3, yaitu melalui suara. Selanjutnya melalui verbal. Pemeriksaan verbal. Ibu, siapa namanya, Bu? Di mana kita tinggal, Bu? Oke, jadi ibunya dia bisa ngomong tapi dia kebingungan. Jadi GCS-nya itu GCS 4. Ibu bisa gerakan tangan, Bu. Tadi ibunya tidak bisa menggerakkan tangan tapi bergetar, berarti itu selanjutnya pemeriksaan motorik. Nah, ibu bisa gerakan tangan, Bu. Oke, jadi ibunya tidak bisa menggerakkan tangan tapi dia bergerak, jadi itu masuk GCS 2 atau. Jadi kesimpulannya teman-teman, tadi pas di mata ibunya merespon ketika saya memanggil itu dia 3, GCS-nya 3. Terus ketika saya melakukan pemeriksaan verbal tadi ibunya ngomong tapi dia kebingungan, berarti itu GCS-nya 4. Nah, terus untuk motoriknya tadi pas pemeriksaan motorik ibunya bergerak tapi tidak mengangkat tangan ataupun kaki, yaitu ekstensi. Jadi dia 2. Jadi total semuanya itu ialah 9 atau samnola.